Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan video pembahasan soal latihan soal persiapan SAS. Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, sifat komutatif yang benar di bawah ini adalah, dalam menjawab soal nomor 1, kita harus tahu dulu pengertian dari si komutatif ya. Jadi komutatif itu adalah sifat pertukaran ya, pertukaran. Nah, jadi kalau A ditambah B, berarti B ditambah A, kebalikannya ya. Kalau A kali B berarti sama dengan B kali A. Ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Karena kalau pada pengurangan dan pembagian tidak berlaku. Nah, kita lihat sekarang pilihannya, optionnya. Yang A, 125 tambah 250 sama dengan 520 ditambah 152. Ini angka yang pertama itu sudah berbeda dengan yang kedua. Begitupun juga nih, 250 dengan 152. Maka ini salah, pernyataan yang salah. Persamaan kedua, yang B, 105 dikurangi 360, kemudian 350 dikurangi 105. Nah, ini juga sama, salah karena tidak berlaku pada pengurangan. Ya, untuk komutatif. Yang C, 205 ditambah 150 sama dengan 150 tambah 205. Nah, ini adalah persamaan yang benar. Jadi jawabannya nomor 1 adalah C. Ya. Sekarang nomor 2, sifat asosiatif. Ingat, asosiatif. Asosiatif itu sama dengan pengelompokan. Nah, jadi sih kalau misalkan A ditambah B, buka kurung tutup kurung ditambah C, itu sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C. Nah, sekarang kalau perkaliannya A kali B dikali C sama dengan A dikali buka kurung B kali C. Nah, kita lihat sekarang pernyataan yang benar yang mana. Opsi pertama, di sini 12 tambah 15 tambah 18 berarti 12 kurang. Nah, yang ini operasinya positif, kenapa sih negatif? Nah, ini tidak boleh ya. Maka harus positif juga. Berarti nomor 1 salah. Nomor 2 juga sama, ya dia tidak berlaku pada pengurangan. Berarti udah salah di sini ya. Yang C, ini juga sama, ada pengurangan di sini tidak boleh. Nah, yang tepat itu adalah yang D. 16 tambah 11 buka kurung tutup kurung, kemudian ditambah 14 sama dengan 16 tambah 11 tambah 14. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, kita soal nomor 3 di sini kita lihat. Nah, soal nomor 3 itu sifat distributif yang benar ya. Nah, sifat distributif yang benar kita lihat dulu di sini. Ini dia. Ya. Sifat distributif yang benar ya. Nah, distributif itu artinya adalah penyebaran ya, penyebaran. Nah, sini misalkan A dikali B tambah C. Nah, ini distributif terhadap penjumlahan. Berarti A dikali B menjadi A kali B, karena tanda C-nya plus, kemudian A dikali C. Ya, A dikali C. Nah, kalau misalkan terhadap pengurangan, berarti B kurangi C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Nah, kita lihat sekarang opsinya. Yang pertama, ini 4 kali 6 tambah 5. Berarti 4 kali 6 ditambah 4 kali 5. Berarti 4 kali 6. Ya, di sini 4 kali 6. Berarti betul nih 4 kali 6 di sininya. Kemudian 4 dikali 5. Berarti 4 kali 5. Betul. Oh, berarti pernyataannya adalah yang benar adalah yang A. Ya, seperti itu. Yang B, C, D itu kurang tepat ya. Oke, karena dia berlaku pada perkalian saja. Ini ada pengurangan dari penjumlahan. Nah, kenapa yang B salah? Yang B salah karena di sini awalnya pengurangan, tapi hasil akhirnya di sini penjumlahan. Seharusnya pengurangan. Ya, itu nomor 3. Kemudian nomor 4, perbandingan dari dua bilangan bulat B yang benar. Ingat, di sini pernyataannya yang benar. 5 kurang dari negatif 12. Nah, ini pernyataan salah ya.
Seharusnya 5 itu lebih besar dari negatif 12 atau lebih dari ya. Kemudian negatif 4 lebih besar atau lebih dari negatif 8. Nah, negatif 4 lebih dari. Nah, ini adalah pernyataan yang benar ya. Negatif 4 itu lebih besar dari negatif 8. Yang C, pernyataan salah, seharusnya negatif 1 lebih besar dari negatif 15. Yang D juga sama ya, negatif 3 seharusnya lebih kecil dari negatif 1. Ya. Jadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan pada garis bilangan maka semakin besar. Oke. Kemudian nomor 5. Di bawah ini urutan bilangan bulat menurun. Ingat kalau menurun berarti dari yang terbesar sampai yang terkecil menurun. Kalau menaik berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat menurun. Negatif 3, negatif 10, negatif 8, negatif 5, 1, 7, 9. Nah ini pernyataan menaik. Karena dari yang kecil ke besar. Yang nomor B. 12, 8, negatif 1, negatif 5, negatif 7, negatif 9, negatif 10. Nah, ini adalah pernyataan yang benar, yaitu menurun. Nah, ya kan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berarti optionnya adalah yang B. Kenapa yang C salah? Yang C di sini, setelah di sini ada angka negatif, di sini ada positif 8. Nah, ini tidak beraturan. Ya. Nah, sekarang yang D. Nah, yang D di sini negatif 5, negatif 4, negatif 1, kemudian 2, kemudian 5, 7, 11. Nah, di sini ini adalah pernyataannya adalah pernyataan yang menaik. Nah, kita kan cari yang menurun, ya. Berarti jawabannya yang B. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Di bawah ini urutan bilangan ya, bilangan bulat menaik. Nah, ingat, kalau ini menaik berarti kalau menaik itu tadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita cek yang pertama. Yang A negatif 15, negatif 10, negatif 8, negatif 5, negatif 1, 2, 4, 7. Nah, ini sudah betul ya. Ini artinya menaik. Oke, berarti yang A optionnya ya. Yang B 2, 4, 7, kemudian negatif 15, negatif 10, negatif 8, negatif 5, negatif. Nah, ini juga sama. Ini tidak beraturan ya. Oke, berarti ini salah. Kemudian yang nomor C juga sama ya. Di sini urutannya itu adalah negatif 10, negatif 8, negatif 5, negatif 1. Nah, di sini ada negatif 15. Nah, ingat. Ini juga sama tidak teratur ya. Kemudian yang D 7, 4, 2, negatif 1, negatif 5, negatif 8, negatif 15 berarti ini menurun ya urutannya ya. Tapi yang kita cari adalah menaik. Jadi jawabannya yang A. Oke. Baik, kita lanjutkan soal nomor 7. Nah, kita lihat sini. Tabel di bawah ini merupakan titik keleleh dan titik didih senyawa kimia. Ya. Di sini ada air, ada oksigen, ada nitrogen, ada sulfur dioksida. Titik keleleh air 0 derajat, titik didihnya 100 derajat, oksigen negatif 218, titik didihnya negatif 183. Nitrogen negatif 210, titik didih nitrogen itu 196. Kemudian sulfur dioksida, titik kelelehnya negatif 75 dan titik didihnya negatif 10. Di sini perbedaan titik keleleh dan titik didih senyawa sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida berarti yang ini ya. Nah, titik leleh dan titik didih senyawa perbedaannya berapa ya? Nah, perbedaannya berapa di sini? Berarti kita harus mencari apa? Selisih ya perbedaannya di sini. Berarti di sini titik didihnya itu adalah jadi titik didih ya dikurangi dengan titik leleh. Nah, titik didih sulfur dioksida itu adalah negatif 10. Dikurangi titik lelehnya itu negatif 75. Nah, di sini negatif ketemu negatif kan jadi plus. Jadi negatif 10 ditambah 75 itu hasilnya adalah 65. Ya. Jadi perbedaan titik adalah 65 ya perbedaannya di sini. Berarti jawabannya adalah yang B. Ya, 65 ini ya derajat ya perbedaannya.
Baik, kita lanjutkan nomor 8. Hitunglah, ya di sini hitunglah hasil dari 21 tambah negatif 15. Nah, 21 di sini 21 ditambah negatif 15 berarti plus ketemu dengan min jadi minus. Jadi 21 dikurang 15. Seperti itu kan? Ya, terus kita min. Maka hasilnya adalah positif 6. Ya. Jadi jawabannya adalah positif 6. Berarti yang B. Ya. Nah, kita lanjutkan soal nomor 9. Hitunglah hasil dari negatif 20 dikurangi dengan negatif 18. Berarti negatif 20 dikurangi negatif 18. Berarti min ketemu min menghasilkan plus. Jadi negatif 20 tambah 18. Ya, karena negatifnya lebih besar nilainya dengan positifnya, maka ini hasilnya minus. Ya, yaitu minus 2. Jadi jawabannya yang B. Ya. Kemudian nomor 10, bilangan 79 juta jika ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Ingat notasi ilmiah itu harus satu koma angka ya. Misalkan A, gitu ya. Nah, di sini 79 juta. Nah, ini kita ubah menjadi 7,9 kali 10. Nah, jadi kita mundur ya di sini, mundur untuk menetapkan komanya. Karena di sini puluhan juta, ya. Berarti kalau misalkan puluhan juta itu nolnya itu kan ada 7, ya. Kalau 1 juta kan 6, ya. Berarti 10 pangkat positif tuh 7, ya. Atau bisa juga kita mencarinya dengan kita mundur ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di akhir 7,9 ya, gitu kan? Nah, berarti dia 7 langkah. Maka di sininya adalah 7,9 kali 10 pangkat pangkat 7 ya. Karena kalau positif, kalau desimal itu baru pangkatnya negatif, tapi kalau misalkan bulat di sininya pangkatnya positif. Ya. Oke, selanjutnya yang nomor 11. Yang nomor 11 di sini 0,000025 jika itu dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, berarti di sini 0,012345. Nolnya ada 5, 25. Nah, kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah berarti 2,5 kali 10 pangkat. Nah, kita hitung aja nolnya ke belakang, 5 maju. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkat negatif 6. Ya. Jadi kalau misalkan nilainya desimal, berarti pangkatnya negatif. Tapi kalau misalkan nilainya bulat, bilangannya bulat, berarti positif. Ya, jadi hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat negatif 6. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau tadi nomor 10, jawabannya yang C juga sama. Ya. Begitu soal nomor 11. Oke, baik kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal nomor 12. Nah, ini lihat. Nomor 12. Kita lihat di sini nomor 12. Nah, hitunglah ya. Hitunglah hasil dari 7/3 ya. 7/3 ditambah 4/5 ya. Ditambah 4/5. Oke, kita lihat sekarang. Berarti ini pecahan ya, penjumlahan pecahan biasa. Berarti 7/3 ditambah 4/5. Nah, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15 ya. Berarti 15 tambah di sini 15. Nah, kemudian kita cari sekarang. 15 dibagi 3 itu dapat 5 ya. 5 kali 7 ini kali ke sini bagi berarti 35. 15 bagi 5 itu 3. 3 kali 4 itu adalah 12. Jadi hasilnya adalah 47/15. Nah, disoalkan tidak ada jawabannya. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran.
Bagaimana caranya? Pertama, langkah pertama kita tulis dulu penyebutnya yaitu 15, kemudian 15 kali berapa yang mendekati 47. Oh, ternyata 15 kali 3. Ya, 15 kali 3 itu kan 45 ya. Nah, 45 sisanya berapa biar 47? Berarti ditambah 2. Jadi jawabannya 3, 2 per 15. Itu jawabannya yang D. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan soal nomor 13 ya. Nah, 13 ini pembagian. Ya, berarti di sini 2 per 5 dibagi 5 per 3. Ingat kalau pembagian itu dibalik ya. Nah. Jadi 2 per 5 dikali operasinya ya menjadi 3 per 5. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita kalikan 2 kali 3 berarti 6. 5 kali 5 berarti 25. Ya. Sehingga 6 per 25 jawabannya. Berarti yang B. Oke, tadi anak-anak kalau soal nomor 12 bisa juga kalian kali silang, boleh ya. Yang nomor 12 itu. Misalkan di sini 7 per 3 ditambah 4 per 5. Nah, ini juga bisa boleh kali silang. Ya, misalkan 7 kali 5, kemudian 3 kali 4. Itu boleh ya. Misalkan 7 kali 5 itu 35 kan. Nah, kemudian ditambah 4 kali 3 yaitu 12 per 3 kali 5 berarti 15. Berarti ini sama dengan 47 per 15. Nah, kalau kita ubah pecahan campuran menjadi 32 per 15. Hasilnya akan sama. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya yaitu nomor 14. Oke. Hitunglah ya hasil dari, nah ini pengurangan sekarang. Tadi penjumlahan pembagian sama pengurangan. Berarti 5 per 2 ya, berarti 5 sini. Oke. 5 per 2 bentar nih. Oke. 5 per 2 dikurangi 1 per 6. Nah, ini juga sama, kita cari KPK-nya. Ternyata KPK-nya dapat 6. Ya, KPK 2 dan 6 itu 6. Berarti 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 5, yaitu 15. Kemudian 6 dibagi 6, 1 kali 1 berarti 1. Ini kurang 1. Jadi jawabannya 14 per 6. Nah, ini dua pecahan campuran. Caranya sama tadi. Gitu yang pertama, penyebutnya 6. 6 kali berapa yang mendekati 14? Itu kali 2. 6 kali 2 berarti 12. Berarti tambah berapa biar 14? 12 tambah 2. Jadi jawabannya ada 2 per 6. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau kali silang juga bisa. Misalnya di sini 5 per 2 dikurangi 1 per 6. Dan kita mau kali silang. Bisa. Nah, gini. Berarti sama dengan 5 kali 6 itu 30. 2 kali 1 berarti 2 per 12. Berarti ini tinggal kurangi, yaitu 28 per 12. Nah, ini harus disederhanain dulu. Kita bagi 2, berarti 14 per 6. Nah, baru kita ubah ke pecahan campuran. Jadi 6, di sininya 2, ya kan? Kemudian di sini tambah 2. Jadi 22 per 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, 14B. Kemudian soal nomor 15. Nah, tentukan variabel dan konstanta. Ingat variabel itu artinya apa? Variabel. Variabel itu artinya huruf ya. Huruf yang berada pada bentuk aljabar ya. Sedangkan konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri tanpa disertai variabel. Nah, jadi ini angka ya tanpa disertai variabel ya itu ya. Nah, kalau di sini 25x plus 10y min 7 berarti di sini variabelnya itu ada 2 ya. Yaitu apa? Variabelnya adalah x, y ya. Sedangkan nih x, y ini adalah variabel. Sedangkan konstanta itu mana konstanta? Konstanta itu yang berdiri sendiri yaitu di sini adalah negatif 7. Ingat negatifnya ikut di sini karena operasi di depannya ya. Jadi dan negatif 7. Berarti
Jawabannya adalah yang A. Nah, begitu ya. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 16. Koefisien dari variabel B. Nah, ingat ini sini koefisiennya berapa sih yang variabel B? Ya, kita lihat sini. Nah, koefisien dan konstanta itu berbeda ya. Kalau koefisien itu adalah angka yang menyertai variabel, angka ya yang menyertai variabel. Nah, itu namanya koefisien. Di sini 4A min 11B min 12. Koefisien dari variabel B. Nah, berarti ini variabel B. Jadi koefisiennya adalah negatif 11. Jadi jawabannya adalah negatif 11. Oke. Baik anak-anak, itu pembahasan untuk pilihan ganda. Oke, untuk esainya nanti Bapak akan buatkan ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.